Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dahlan Fauzi, mahasiswa Ilmu Kesejahteraan Sosial semester 5. Di video kali ini saya akan menjelaskan fungsi dari pendidikan. Pentingnya memahami fungsi dan tujuan dari pendidikan. Pendidikan adalah suatu fondasi dalam hidup yang harus dibangun dengan sebaik mungkin. Secara umum, pendidikan adalah proses pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, serta kebiasaan yang dilakukan suatu individu dari suatu generasi ke generasi lainnya. Proses pembelajaran ini melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Adanya pendidikan juga dapat meningkatkan kecerdasan, akhlak mulia, kepribadian, serta keterampilan yang bermanfaat baik itu untuk diri sendiri maupun masyarakat umum. Jadi singkatnya, pendidikan adalah proses pembelajaran kepada individu atau peserta didik agar dapat sekarang tujuan dari pendidikan. Salah satu tujuan utama dari pendidikan adalah mengembangkan potensi dan mencerdaskan individu dengan lebih baik. Dengan tujuan ini diharapkan mereka yang memiliki pendidikan dengan baik dapat memiliki sesuai yang diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia seperti UU Nomor 2 Tahun 1945, Tahun 1985. Tujuan pendidikan menurut UU 2 Tahun 1985 adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan, sehat jasmani dan rohani, memiliki budi pekerti, luhur, mandiri, kepribadian yang mantap, dan bertanggung jawab terhadap bangsa. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, berikut fungsi dari pendidikan. Pendidikan juga memiliki fungsi, diantaranya adalah mengembangkan kemampuan, membentuk watak, kepribadian agar peserta didik dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Lembaga pendidikan memiliki fungsi seperti di bawah ini. Nah, untuk mempersiapkan seluruh masyarakat dapat mandiri dalam mencari nafkahnya sendiri. Yang kedua, membangun serta mengembangkan minat dan bakat individu demi kepuasan pribadi dan fungsi seperti di bawah ini. Nah, untuk mempersiapkan seluruh masyarakat dapat mandiri dalam mencari nafkahnya sendiri. Yang kedua, membangun serta mengembangkan minat dan bakat individu demi kepuasan pribadi dan kepentingan umum. Yang ketiga, membantu melestarikan kebudayaan masyarakat. Dan yang keempat, menanamkan keterampilan yang dibutuhkan dalam keikutsertaan dalam berdemokrasi. Dan yang terakhir, yang kelima, menjadi sumber inovasi sosial di masyarakat. Untuk jenis-jenis pendidikan sesuai dengan apa yang sudah kita bahas di atas, pendidikan memiliki 3 jenis, yaitu pendidikan formal, inovasi sosial di masyarakat. Untuk jenis-jenis pendidikan sesuai dengan apa yang sudah kita bahas di atas, pendidikan memiliki 3 jenis, yaitu pendidikan formal. Nah, jadi untuk jenis-jenis pendidikan sesuai dengan apa yang sudah kita bahas di atas, pendidikan memiliki 3 jenis, yaitu pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal. Yang pertama, pendidikan formal. Nah, jenis pendidikan ini adalah jenis pendidikan yang terstruktur dan memiliki jenjang mulai dari pendidikan anak usia dini, PAUD, pendidikan dasar, SD, pendidikan menengah, SMP, pendidikan menengah SMA, dan pendidikan tinggi, yaitu universitas. Nah, di pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dilaksanakan secara langsung, berjenjang, dan terstruktur. Jenis pendidikan ini disetarakan sesuai dengan hasil universitas. Nah, di pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dilaksanakan secara langsung, berjenjang, dan terstruktur. Jenis pendidikan ini disetarakan sesuai dengan hasil program pendidikan formal melalui proses penilaian dari pihak yang berwenang. Contohnya seperti lembaga kursus, majelis taklim, kelompok bermain, sanggar, dan lainnya. Program pendidikan formal melalui proses penilaian dari pihak yang berwenang. Contohnya seperti lembaga kursus, majelis taklim, kelompok bermain, sanggar, dan lainnya. Nah, untuk pendidikan
informal. Yang terakhir ada pendidikan informal. Pendidikan ini berasal dari keluarga dan lingkungan di mana peserta didiknya diharapkan dapat belajar secara lebih mandiri. Contohnya, pendidikan informal ini seperti agama, budi pekerti, etika, sopan santun, moral, dan sosialisasi. Sekarang sudah paham kan mengapa pendidikan itu harus dibangun dengan baik? Ingat, pendidikan adalah investasi terbaik. Pendidikan informal ini seperti agama, budi pekerti, etika, sopan santun, moral, dan sosialisasi. Sekarang sudah paham kan mengapa pendidikan itu harus dibangun dengan baik? Ingat, pendidikan adalah investasi terbaik bagi generasi muda. Dengan pendidikan yang baik, mereka generasi muda yang juga dapat memberikan kontribusi lebih banyak untuk bangsa dan negara. Namun tidak hanya untuk generasi muda. Dengan pendidikan yang baik, mereka generasi muda yang juga dapat memberikan kontribusi lebih banyak untuk bangsa dan negara. Namun tidak hanya untuk generasi muda, pendidikan juga penting untuk semua generasi. Karena itu pendidikan adalah fondasi terbaik yang harus dimiliki semua orang. Nah, untuk pengertian pendidikan sendiri, pendidikan juga penting untuk semua generasi. Karena itu pendidikan adalah fondasi terbaik yang harus dimiliki semua orang. Nah, untuk pengertian pendidikan sendiri. Nah, berikutnya yaitu pengertian pendidikan menurut para ahli. Saya akan mengambil satu para ahli, yaitu Ki Hajar Dewantara. Menurutnya, pendidikan merupakan kebutuhan dalam tumbuh kembang anak. Intinya, pendidikan membimbing semua kekuatan alam yang ada pada diri peserta didik, sehingga sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan tertinggi dalam hidupnya. Nah, tadi itu pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Dan untuk yang terakhir yaitu dari saya, intinya fungsi dari pendidikan itu penting bagi seseorang, dimana kalau kita berpendidikan, banyak ilmu, banyak pengetahuan untuk kita bekerja atau untuk kita mencari uang itu sudah tidak susah. Karena kalau kita mempunyai knowledge yang mempunyai knowledge yang dalam, yang banyak, kita tidak mencari pekerjaan, namun kita yang dibutuhkan di suatu perusahaan. Nah, untuk itu sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tidak mencari pekerjaan, namun kita yang dibutuhkan di suatu perusahaan. Nah, untuk itu sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum